Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'idin a'idat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan serta kesempatan di mana orang-orang bisa lupa kalau sekarang adalah hari Idul Fitri, bahwasanya hari ini adalah orang bilang hari kemenangan. Hari ini kebanyakan orang mengatakan kembali kepada kesucian, padahal pada asalnya Idul Fitri adalah kembali kepada berbuka. Yang tadinya 1 bulan kita melaksanakan shaum di bulan Ramadan, kemudian kita kembali berbuka, kembali makan di siang hari, kembali minum, kembali ngopi. A'idin a'idat rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir, ada yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pendidikan, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan 1 bulan tersebut untuk menahan diri daripada haus, daripada minum, daripada makan, daripada jima. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa 1 bulan itu adalah bulan penggemblengan, pelatihan bagi kita semua kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Kemudian ada yang mengatakan bahwa kalau kita berprinsip bahwa 11 bulan tersebut di luar Ramadan sebagai pendidikan, maka 1 bulan full Ramadan kita akan maksimalkan. Perbandingannya, apakah kita mampu mendapatkan pelajaran pendidikan di dalam 1 bulan Ramadan tersebut untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang? Ataukah lebih mudah kita menganggap berprinsip bahwa 11 bulan sebagai pendidikan bagi kita? Orang yang bisnis mengumpulkan uangnya untuk apa? Untuk fokus di bulan Ramadan. Dan mungkin ini lebih mudah dibandingkan kita menganggap bahwa 1 bulan sebagai pendidikan. Apakah bisa fokus di 11 bulan di luar Ramadan? Karena ketika kita mau tadarus, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Maka inilah yang harus kita renungi. Mana yang akan kita ambil? 11 bulankah kita fokus, atau 1 bulan full penuh kita melaksanakan ibadah, tinggalkan yang namanya bisnis, tinggalkan berniaga dengan orang-orang? Untuk apa? Untuk memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus di bulan tersebut. Makanya saya kira kok di beberapa tempat para pedagang pulang kampung ketika mau Ramadan,
Saya ingin fokus di 1 bulan Ramadan, karena 11 bulan saya telah merantau, berbisnis, berniaga dengan orang-orang, mengumpulkan uang. Rahimahullah. Dan di 1 bulan Ramadan itu ada 10 hari istimewa, karena bulan Ramadan adalah bulan penuh kemuliaan. Salah satu kemuliaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada 1 malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 83 tahun. Berarti kalau kita melaksanakan tarawih, melaksanakan sholat di malam tersebut, melaksanakan ibadah di 10 malam terakhir tersebut, pahalanya atau nilainya sama dengan 83 tahun kita melaksanakan tarawih. Umur kita sampai mana? Sampai berapa? Paling lama umur kita sampai 80 tahun, bahkan tidak sampai umur 63 tahun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar dan kapan kita bisa mendapatkannya? Kemudian dampak apa yang akan kita raih setelah Lailatul Qadar? Rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lailatul Qadar adalah terbagi kepada 2. Yang pertama adalah Lailatul Qadar ketika ayat-ayat Al-Quran yang pertama turun, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 turun ketika malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan ini tidak akan terjadi lagi. Itu Lailatul Qadar yang pertama. Lailatul Qadar yang kedua adalah Lailatul Qadar yang setiap tahun turun. Dan selaku kita kaum muslimin adalah dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya dengan giat di 10 terakhir bulan Ramadan, karena keutamaannya tercantum di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Bahwasanya keutamaannya adalah bulan atau Lailatul Qadar yang kedua adalah lebih baik daripada 1000 bulan, 83 tahun. Rahimahullah. Maka dari itu ketika pada Lailatul Qadar di 10 hari terakhir, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi rabbihim min kulli amr. Bahwasanya turun para malaikat beserta Ruhul Kudus beserta malaikat Jibril untuk apa? Bi rabbihim min kulli amr, mengurus seluruh perkara yang akan terjadi pada tahun tersebut. Walaupun secara global takdir manusia telah ditetapkan ketika manusia berada di dalam perut ibunya selama 120 hari, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada bayi tersebut, kemudian ditetapkanlah rizkinya, ajalnya, jodohnya, dan lain sebagainya. Tetapi ini secara global manusia. Tetapi khususnya pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar adalah malaikat turun, begitu juga Jibril turun untuk apa? Untuk mengurus, mengatur kejadian, perkara, rizki, kematian yang akan terjadi pada tahun tersebut. Ini luar biasa. Maka dari itu kita selaku kaum muslimin berbondong-bondong untuk datang ke masjid. Untuk apa? Beriktikaf. Karena secara tata bahasa, grammar bahasa Arab, yang dimaksud dengan Lailatul Qadri adalah 1 malam penetapan takdir pada tahun tersebut. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kemudian
Fathul Bari sampai arba'ina qaulan, sampai 40 qaul menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Tetapi yang intinya kata Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadri min syahri Ramadan fil ashril awakhir min Ramadan. Kata beliau, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Terserah, entah itu dari mulai 21, 22, 23, 27 sampai 30, sampai malam yang terakhir kita mencari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak menjelaskan kapan turunnya Lailatul Qadar. Dan sunnah-sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW adalah ketika datangnya Lailatul Qadar adalah syaddu mi'zar, meretakkan atau mengencangkan sarungnya. Untuk apa? Beribadah, khusus di 10 terakhir. Minimal kita kalau tidak bisa 10 full, cari aja yang ganjilnya. Oh, ini malam ke-21, i'tikaf. Oh, ini malam yang ke-23, i'tikaf. Bukan hanya itu, Rasulullah SAW wastaiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya, membangunkan saudara-saudaranya untuk apa? Meramaikan peribadahan di masjid ataupun di rumah. Bukan berarti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hanya yang beriktikaf di masjid, tetapi ibu-ibu pun atau perempuan pun yang sedang haid, bukankah mereka masih bisa berpikir? Bukankah mereka bisa berbuat baik? Masih bisa menjalankan ibadah yang lain selain beriktikaf di masjid. Tetapi yang beriktikaf lebih banyak kesempatannya untuk apa? Mendapatkan Lailatul Qadar, dan tidak banyak gangguannya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda yang kita akan lihat di Lailatul Qadar adalah, biasanya menurut para para sahabat, terutama Ubay bin Ka'ab atau Abdullah bin Abbas, mengatakan bahwasanya pagi harinya akan terasa tenang, kemudian langit cerah, tidak ada yang menutupi awan, kemudian angin sepoi-sepoi, keadaan di lingkungan sekitar terasa nyaman. Tetapi sesungguhnya ini terlihat setelah besoknya, bukan malamnya. Ketika kita menerapkan malam, kayaknya ini malam Lailatul Qadar. Tapi sesungguhnya kata para sahabat, ini terjadi besoknya, setelah malam kita beriktikaf, besoknya terlihatlah tanda-tanda ini. A'idin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitupun Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sulit kita untuk menentukan kapan kita akan menemukan Lailatul Qadar. Tetapi kata beliau, apabila kita yakin bahwa satu malam tersebut adalah malam turunnya Lailatul Qadar, maka apa yang harus kita ucapkan? Dan ini dijelaskan oleh Siti Aisyah di dalam hadisnya, bahwasanya ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ini? Apa yang harus kita lakukan? Atau Rasulullah SAW, kuli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, dan orang yang mencintai orang yang maafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah, maka ampunilah aku. Di sini ada yang menarik dalam bahasa. Rasulullah SAW menggunakan kalimat afuwun. Kenapa Rasul tidak menggunakan kalimat ghafurun, yang artinya berasa? A'idin rahimahullah. Kalimat ghafurun adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berdampak kepada azab, tetapi catatannya masih ada. Catatan amal atau dosa kita masih tercatat. Mungkin kalau kita list di buku, oh ini orang mencuri, mungkin mencurinya telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dicoret di bukunya, tetapi catatannya masih ada. Berbeda dengan kalimat afuwun. Kalimat afuwun
yang tidak berdampak azab, kemudian catatannya dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang diwanti-wanti oleh para ulama. Apakah kita mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan? Maka inilah luar biasanya Rasulullah SAW menggunakan kalimat afuun. Selain dosa kita diampuni, catatan amal yang telah kita lakukan pun itu dihapus bersih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'idin a'idat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang terakhir, bahwasanya di Ramadan ini kita ingat ukhuwah, kebersamaan di 10 terakhir Ramadan kemarin, bahwasanya saudara-saudara kita yang di Palestina, di Al-Aqsa, mereka sedang melaksanakan sholat tarawih, dikunci oleh tentara-tentara Israel, ya ta'atullah alaihim, kemudian ditembaki dari luar. Nikmat keamanan yang luar biasa yang berada di Indonesia. Kita sahur dengan nyaman, mereka sahur dengan lingkaran bom, dengan rudal yang mengintai. Mereka tarawih dengan suasana yang tidak bisa nyaman. Bahkan mereka beriktikaf di depannya batu. Mereka mengumpulkan batu untuk apa? Untuk melempari tentara-tentara Israel yang zalim kepada, khususnya di komplek Al-Aqsa. Mudah-mudahan dengan adanya dampak positif ketika kita beriktikaf di masjid adalah kita kemudian meyakini bahwa mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan kemarin, maka akan terasa dampaknya kepada kita apa? Kata Rasulullah SAW, Lailatul Qadar ini mudah-mudahan setahun yang akan datang adalah terwarnai dengan amalan yang pertama kita lakukan pada Lailatul Qadar. Misalnya kita yakin bahwasanya malam itu Lailatul Qadar, maka laksanakanlah satu kebaikan. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan tersebut akan terwarnai dengan takdir baik atau sedekah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan di Lailatul Qadar. Inilah dampak yang luar biasa. Dampak positifnya adalah kita semakin baik kepada orang-orang, sedekahnya semakin lancar. Maka dari itu, selaku khatib dan DKM Islam, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah selama di bulan Ramadan ini. Marilah kita lanjutkan kehidupan atau pendidikan di 11 bulan yang akan datang. Kemudian kita pun harus berinteraksi, merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan di Gaza Palestina, khususnya di Al-Aqsa. Dan alhamdulillah kita telah menyiapkan untuk infak bagi yang akan berinfak kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Aidin aidat rahimahumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang telah kita renungkan, apa yang telah kita laksanakan satu Ramadan, sebulan penuh kita melaksanakan saum, kemudian melaksanakan i'tikaf, mudah-mudahan kita menjadi lebih baik. Esensinya adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.